Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dialah yang bernafas memuji Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, di atas gunung dan di dalam samudra. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang nafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya. Masuk gerbangnya dengan bersyukur dan dengan penuh pujian, bersukacita di hadiratnya. Nyanyikan, besarkan, agung namanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Nyanyi, besarkan, agung namanya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab
sukacita. Masuk gerbangnya bersyukur, Yes. dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tepuk tangan. Haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya nama Tuhanku. Ku rindu menyatakan, Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
surgawi. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, mengatasi langit. Kebesaran-Mu kita naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kasih-Mu. Kami juga bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Uralama sandara Bapa kara. Dimanapun saudara berada, Dia adalah omnipresent, maha hadir. Pastikan dalam kebenaran dan rohnya Engkau menjadi penyembah yang benar. Percaya, karena betapa mulianya Tuhan kita. Kami rindu menyatakan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kami tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Kami sembah. Kemuliaan-Mu mengatasi jagat raya semesta alam. Kemuliaan-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi
mengatasi bumi. Kirala bapa pasandara patakara lama sikiara lama sande. Kiara lama sandara la 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 la. Ku sembah selamanya. Ku sembah selamanya. Hari ini dan selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Biasanya saya menyampaikan ayat-ayat ini dalam bentuk firman, sharing firman. Tapi hari-hari ini terakhir diberikan melodi dan lagu. Dan ini menjadi sebuah rema buat kita semua. Bahwa kita menyembah Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita. Bapa di surga, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Bapa di surga, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Ku dengan segenap hati dan segenap jiwaku, ku mengasihimu. Dengan segenap hati dan akal budi, ku mau jadi muridmu. Sangkal diri dan memikul salib, ku mau jadi mempelaimu, berkenan melakukan kehendak-Mu. Angkat tanganmu, ku mau jadi murid-Mu. Sangkal diri dan memikul salib, ku mau jadi mempelaimu, berkenan melakukan kehendak-Mu, berkenan melakukan kehendak-Mu, berkenan melakukan kehendak-Mu. Ku mau jadi murid-Mu Yesus, sangkal diri dan memikul salibku. Ku mau jadi mempelai-Mu Kristus, berkenan dan hanya melakukan kehendak-Mu. Seperti Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Shalom. Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran,
Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia,
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Bersama Yesus kita menerima miracle-nya. Yesus dilahirkan dengan penuh mukjizat. Sepanjang hidupnya melakukan banyak mukjizat. Dan dia melipat gandakan mukjizatnya dengan memuridkan 12 muridnya. Puncak dari mukjizatnya dia mati di kayu salib menjadi tebusan umat manusia, dikuburkan dari bangkit, naik ke surga. Dan yang dahsyat, dia akan datang menyebut kita umatnya, orang percayaannya. 1 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 51. Sangkakala akan berbunyi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Sementara menunggu bunyi sangkakala itu kita terus berdoa dan berjaga, dan kita menerima firman mukjizatnya. Dan pada tema saat ini adalah temanya dilarang masuk ke surga. Kita akan baca nasnya dari kitab Matius 7 ayat yang ke-21. Ini yang membicarakan bukan imigrasi Singapura, bukan imigrasi Hong Kong, Belanda, Jerman, Inggris, atau Timor Leste. Bukan yang menolak seseorang untuk masuk. Tapi ini dari di atasnya imigrasi, ini kerajaan surga. Ayat 21. Yesus yang berbicara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Imigrasi surga, kalau diistilahkan di imigrasi dunia, memberikan keterangan dilarang masuk kepada orang yang jenisnya adalah Tuhan tidak mengenalnya. Dikatakan kalian semua pembuat kejahatan. Seperti yang kita tahu, bukan rahasia umum, seseorang mau tokoh, tidak tokoh, kaya atau miskin, tua atau muda, laki atau perempuan, orang bisa masuk ke negara tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sekalipun kita tidak perlu visa tapi perlu paspor. Saat paspor kita kasih, maka identitas kita terlacak di sosial media. Misalnya saya saja ditulis di sosial media atau di Google, Timotius Hardono, langsung ketahuan. Misalnya Timotius Hardono
pernah melakukan begini. Jika menurut negara itu saya tidak memenuhi syarat, saya tidak diizinkan masuk. Oke, kalau nggak diizinkan masuk ke Singapura, ke Timor Leste, ke Belanda, ke Jerman, ke Hong Kong, ke Inggris, masih no problem. Tetapi kalau sampai nggak diizinkan masuk ke surga, ini sangat-sangat bahaya. Karena itu program Miracle Service ini saya berikan tema dilarang masuk ke surga. Kok temanya agak menjurus ke negatif? Bukan, ini hanya peringatan. Jangan sampai Anda dan saya termasuk jenis orang-orang yang dikategorikan tidak boleh masuk surga. Kalau mungkin tidak diizinkan masuk Singapura, masih bisa masuk Malaysia atau negara tetangganya, Thailand kah, India kah, dan juga tidak kalah indahnya. Tapi kalau tidak diizinkan masuk surga, ini sangat bahaya. Sebenarnya, kalau seseorang itu baru mau masuk pintu imigrasi, dan dia belum diizinkan masuk, itu bukan dideportasi. Tapi nama tepatnya adalah not to land. Dilarang masuk ke tanah negara itu. Bukan not to land, not to land. Dan kalau tidak diizinkan, ya nggak bisa masuk. Mohon maaf, walaupun mungkin didukung oleh banyak tokoh dari negaranya, dibantu oleh beberapa banyak protes, bahkan demo mungkin, nggak merubah. Apalagi kalau mendemo kerajaan surga, aduh, pasti nggak mungkin. Karena itu daripada kita sibuk dengan protes kepada negara yang melarang kita masuk, atau sibuk mencari dukungan, kita ada baiknya memeriksa diri. Saya punya pengalaman. Tahun 97 kira-kira sebelum saya menikah, saya diundang untuk melayani retreat di kota Melbourne, Australia. Saya waktu itu sukacitanya bukan main. Tentu waktu itu saya masih jarang keluar negeri. Ya mungkin sudah beberapa kali ke Israel dan ke Korea, tapi ke Australia belum pernah. Happy banget, dengan sukacita saya urus visa dan visa saya ditolak. Saya tidak perpanjangkan, ditolak karena apa? Saya hanya bersyukur dan juga minta petunjuk Tuhan, kenapa ditolak. Akhirnya saya singkat cerita tidak jadi melayani retreat di Melbourne itu. Tetapi tahun 99 saya belum pernah menikah sekalipun, dan saya punya kesempatan menikah dengan calon istri saya yang sedang pelayanan di LA. Maka supaya pas dan tepat, karena calon mertua sedang di LA, gembala saya sedang di LA, maka paling simpel saya nyusul pergi ke LA, nguruslah visa ke Amerika. Semua syarat dipenuhi dan saya maju, dan pertama kali maju ditolak. Saya berpikir jangan-jangan tabungan saya kurang ya. Maka selain saya berdoa, saya juga minta pengertian dari beberapa teman dan pengerja di Jogja tempat saya mengembalakan, memberikan pinjaman uang, deposito atas nama saya, dimasukkan ke rekening atas nama saya, jumlahnya 30.000 US. Kalau sekarang kira-kira 300 jutaan. Dan Anda bisa bayangkan, saya cukup kaya waktu itu. Tapi visa saya tetap ditolak. Saya nggak menyerah, namanya juga usaha. Saya coba doa malam, semalaman. Terus doa puasa. Tetap ketiga ditolak. Keempat maju lagi. Saya doa keliling 7 kali ke kedutaan. Saya berdoa di toilet kedutaan. Bersyukur toiletnya cukup bersih. Hasilnya tetap ditolak. Sewaktu saya tanya, kenapa? Kamu belum dipercaya masuk ke negara kami. Saya nggak marah juga. Saya hanya periksa diri dan saya tanya apa kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya calon istri saya sempat
sesuai dengan arahan orang tuanya, ya udah enggak jadi menikah, toh memang enggak diizinkan. Kalau memang Tuhan bekerja kan Tuhan bisa izinkan lewat kedutaan. Karena saya waktu itu masih pengembalaan, jadi gembala di Jogja sampai sekarang. Saya tidak terlalu berkecil hati, ya sudahlah saya fokus ke mengembalakan. Tapi tiba-tiba calon istri saya yang sudah memutus saya itu visanya habis dan harus pulang ke Indonesia, dan dia call saya untuk menjemput ke bandara. Sehingga kisah kasihnya berlanjut dan akhirnya kami menikah. Dan yang dasar apa? Kami menikahnya bukan di LA, Hollywood, tapi di Holy Land, Yerusalem. Setelah menikah, punya anak 2, kami ada pelayanan ke Amerika. Maka kami urus visa ke Amerika. Dan singkat cerita, saya ditanya dong, pernah ngurus visa ke Amerika? Pernah, jujur. Berapa kali? 4 kali hasilnya ditolak. Tapi hasilnya saya diterima. Bahkan oleh anugerah Tuhan bersama teman saya buka gereja di Amerika. Berikutnya saya juga diundang khotbah ke Australia di Perth dan dapat visa. Bahkan sekarang visa saya sudah berkali-kali diulang, 5 tahun ditambah, kalau Australia 3 tahun ditambah, bisa. Jadi bukan tidak boleh masuk itu karena, sama sekali nggak boleh masuk karena ada ketentuan yang saya belum memenuhi syarat dan saya harus ubah diri saya. Atau ada rencana Tuhan yang lebih besar. Nah, itu masalah masuk negara tertentu. Tetapi kalau untuk masuk surga, lalu kita tidak memenuhi syarat, ada baiknya kita berkata dengan pujian ini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Waktu Anda minta diuji seperti ini, Anda akan periksa di mana letaknya. Menurut Matius 25, ada 3 jenis orang yang ditolak masuk surga. Yaitu di Matius 25 ayat 11. 5 gadis yang bodoh. Dia mungkin itu Kristen juga yang menantikan Tuhan, yang bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Yang kedua adalah hamba yang menyembunyikan 1 talentanya. Matius 5 ayat 11 dan seterusnya. Yang 2 dikembangkan jadi 4, yang 5 jadi 10, yang 1 disembunyikan dan marah-marah. Sehingga dikatakan oleh Tuhan itu, hei hamba yang malas dan jahat. Engkau tidak boleh masuk kerajaan surga, masuk dalam kertak gigi, ratapan, itu bicara neraka. Yang ketiga Matius 25 ayat 31, yaitu Kristen kambing. Dikatakan Allah akan datang sebagai hakim yang memisahkan domba kanan dan kambing kiri. Kalau kualitas rohani saudara, kualitas iman saudara masih berkualitas seperti Matius 25, seperti 5 gadis yang bodoh, hamba yang jahat dan malas, Kristen yang seperti kambing, maka dijamin Anda not to land, tidak diizinkan masuk surga. Ingat, kalau di pintu gerbang masuk negara itu kita belum masuk, bukan dideportasi, namanya tidak diizinkan. Deportasi itu kalau sudah masuk beberapa waktu, melanggar aturan, melakukan kriminal, tidak mentaati perintah, pajak, dideportasi. Tapi tidak mungkin juga untuk masuk surga dideportasi dari surga, tidak mungkin. Sejak awal sudah tidak izinkan masuk. Bahkan dalam kitab Wahyu, nama kita perlu ditulis dalam kitab kehidupan. Seperti pujian ini, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. 1 Korintus 15 ayat 51 dan juga 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Karena itu saya akan ajak Anda
bersama-sama untuk menangkap, mengambil tindakan yang tepat. Kalau kepada pemimpin yang mengikuti program ini, pastikan orang-orang yang kau pimpin, anggota keluargamu, tidak dilarang masuk ke surga. Dirimu sendiri juga jangan sampai kau menjadi calo kerajaan surga. Nganter, ayo surga, surga, surga. Seperti calo di terminal. Bandung, 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 Tasikmalaya, Cirebon. Orang berangkat, Anda calonya tetap di terminal. Sobat Miracle, adalah sebuah akhir hidup yang tragis jika pada akhir hayat kita, waktu kita di imigrasi akhirat tepatnya, di kekekalan, kita tidak diizinkan masuk ke dalam surganya yang kekal. Jelas dikatakan di Matius 7 ayat yang ke-21 ini, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Mau dalam bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa apapun, berseru-berseru saja nggak cukup. Sebab bukan hanya berseru, tapi melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tentu Anda bertanya, kehendak Bapa yang mana? Saya akan jelaskan. Pada waktu akan ada banyak orang berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada kamu, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Dikatakan pembuat kejahatan. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apalah artinya prestasi, kekayaan, kesuksesan, kehebatan, karya yang kita kerjakan sepanjang hidup, kalau di ujung hidup di kekalan akhirat nanti, di pintu akhirat kita ditanya, nama kita nggak ada, lalu dikatakan, enyahlah engkau dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Tidak mengenal di sini bahasa Yunani adalah ginosko, mengenal seperti mengenalnya suami istri. Bukan dekat, sangat dekat, terbuka, enggak ada yang tertutup. Menyatu. Jadi Anda tidak cukup hanya tahu tentang Tuhan, tapi ginosko dengan Tuhan. Yang paling tahu seberapa dalam, seberapa dekat hubungan Anda dengan Tuhan adalah Anda sendiri. Mungkin saudara bisa menipu keluarga, bahkan pendeta saudara, tapi Anda tidak bisa menipu diri Anda sendiri, apalagi menipu Tuhan Allahmu, Sang Penciptamu. Nah, kalau di Matius 7 dengan tegas dikatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sama seperti sekarang. Bukan setiap orang yang punya paspor. Aku udah punya paspor untuk masuk Singapura. Aku memenuhi persyaratan. Aku punya tiket pulang pergi, udah bayar hotel. Aku juga tidak membawa narkoba. Aku tidak berbuat kriminal, tapi tetap kalau ada catatan yang menurut negara yang kita masuk nggak bisa, ya terserah kedaulatan negara tersebut, terserah kerajaan surga. Nah, kalau Anda ditolak di Singapura, mungkin Anda bisa perbaiki diri, suatu saat bisa masuk lagi. Tapi kalau di surga nggak boleh, selesai, nggak ada kesempatan kedua. Mumpung itu belum terjadi, mari kita evaluasi diri. Siapa saja yang dilarang masuk ke surga? Menurut Matius 7 adalah mereka
yang tidak ginosku mengenal dekat dengan Tuhan seperti mengenalnya suami istri, juga buat mujizat tetapi untuk kepentingan hawa nafsu dan diri sendiri, bahkan itu merupakan standar kejahatan tingkat tinggi, sehingga dienyahkan. Jadi dilarang masuk kalau hanya teriak-teriak Tuhan, 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 Tuhan. Tapi tidak melakukan kehendak Bapa, lakukan kehendak Bapa. Mengenal Dia. Yang kedua ini ada di Matius 25. Setelah Yesus mengajarkan tanda-tanda akhir zaman di Matius 24, Yesus langsung memberikan sebuah direction. Kalau begitu di Matius 25, jangan jadi 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh sama yang bijaksana ini hampir sama. Bahwa pelita menanti mempelai datang. Perbedaannya yang pintar, yang bijaksana membawa pelita dan persediaan minyak. Tapi yang bodoh bawa pelita tidak bawa persediaan minyak. Karena lama mempelainya nggak datang, maka kehabisan minyak. Tetapi yang bijaksana ada persediaannya. Waktu si bodoh mau minta sama yang bijaksana, nggak cukup kalau dibagi berdua, kalian silakan berusaha. Mereka berusaha mencari minyak. Dapat minyak, tapi setelah datang pintu tertutup. Dikatakan dengan tegas di sini sangat menyedihkan, saudara. Kata-katanya kemudian, ayat 11, Matius 25, datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sama. Aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Tentu Anda bertanya secara praktis, Pak, jadi persediaan minyak itu apa? Ada banyak yang menerjemahkan, tapi simpel aja. Anda bisa mengumpulkan persediaan minyak dengan terus minta dipenuhi Roh Kudus. Toh Roh Kudus bicara minyak Roh Kudus. Hadirat Tuhan, firman Tuhan, lawatan Tuhan, penyembahan-penyembahan kita. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Kita kumpulkan penyembahan. Bukankah hari-hari ini Anda punya kesempatan lewat Zoom kah, onsite kah, online kah, mengumpulkan penyembahan. Kita tentu oleh anugerah Yesus, percaya, bertobat, terima Yesus, kita punya jaminan hidup kekal. Tapi tambahkan dengan menambah minyak persediaan saudara. Di Matius pasal 25, ayat yang ke-14 tentang perumpamaan tentang talenta. Ini bukan soal jumlah talentanya, tapi soal mengembangkannya. Yang 5 dikembangkan jadi 10, yang 2 dikembangkan jadi 4, yang 1 menyembunyikannya. Sudah menyembunyikannya, marah-marah lagi. 24, Matius 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Dan kepadanya, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut pergi dan menyembunyikan talenta Tuhan ke dalam tanah. Terimalah, ini kepunyaan Tuhan. Sudah komplain, talentanya tidak diapa-apain, tidak dikembangkan, menyalah-nyalahkan. Ini tipe yang ditolak masuk ke surga. Kalau kita ditolak ke Singapura, tidak usah komplain. Tidak usah memarahi yang menolak, tapi kita evaluasi diri. Lah kalau Anda tidak masuk ke surga komplain,
Mungkin aku sudah menjadi, mohon maaf, pemimpin umatkah, tokoh umatkah. Umat siapa juga, bukankah umat itu punya Tuhan juga. Dan akhirnya kata Tuhan itu ngeri, saudara. Hei kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudah seharusnya uangku yang kuberikan kepadamu, kuberikan kepada yang lain. Dan dikatakan di sini, campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di situ terdapat ratap dan kertak gigi. Enggak masuk surga, dilemparkan kegelapan, ratap kertak gigi, ini bicara neraka. Enggak apa-apa Pak, di neraka. Tuh temennya banyak, ada suatu jenaka, saudara, kisah. Ini hanya kisah. Ada seorang pedagang tulen. Waktu dia mati dia ditanya oleh malaikat tentunya, mau masuk surga atau neraka? Dia tanya, buat saya nggak peduli neraka atau surga, tapi yang rame mana? Kata pedagang itu. Oh, malaikat bilang yang rame neraka. Ya udah saya mau ke neraka. Kenapa? Saya mau jualan lagi. Dasar di neraka pun mau jualan. Mentalnya mental pedagang tulen. Ini karena tidak mengertinya dia firman. Di sana ratap, tangis, kertak gigi. Wow. Enak Pak, setelah itu mati selesai. Nggak bisa mati itu masalahnya. Karena yang mati adalah roh. Roh nggak bisa mati. Pertama tadi di Matius 7 adalah yang ditolak masuk surga. Tidak melakukan kehendak Bapa, tidak mengenal Bapa, pembuat kejahatan. Kedua di Matius 25 adalah 5 gadis yang bodoh. Ketiga adalah di Matius 25 juga ayat 14 adalah yang menyembunyikan talenta hamba yang jahat. Terakhir adalah Matius 25 ayat 31. Penghakiman terakhir, sebelah kiri kambing, sebelah kanan domba. Kata yang kambing, kenapa aku termasuk kambing? Karena waktu aku lapar, kata Yesus, tidak engkau beri makan. Waktu aku telanjang, engkau tidak beri aku pakaian. Aku haus, tidak kau beri aku minum. Aku di penjara, kau tidak menjenguk aku. Yang domba di sebelah kanan melakukan hal kebaikan seperti Yesus kehendaki. Belum terlambat, masih ada waktu. Saya pernah ditolak di Amerika, bisa masuk lagi. Ditolak ke Australia, bisa masuk lagi. Ditolak Singapura, pasti bisa masuk lagi. Kita evaluasi diri, kita jujur, kita apa adanya. Apalagi kalau kita mau berjaga-jaga, sungguh-sungguh, sejak hari ini, kita tidak akan ditolak oleh surga. Sehingga kita berani berkata, Tuhan ini aku. Seperti pujian ini, Yesus mempelai pria surgawi, kau segera datang kembali. Ku berbahagia telah ditunangkan sebagai mempelai wanita surgawimu. Apa yang kita lakukan? Sesungguhnya Yesus segera datang. Seperti firman-Nya, ya Yesus segera datang. Ku sembah kau Yesus kekasihku dan mempelaiku sepanjang hidupku. Periksa diri, evaluasi diri, bertobat. Jika ada yang masih belum memiliki keselamatan yang kekal, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tinggalkan dosamu, bertobat, jadikan Yesus juru selamat, Tuhanmu secara pribadi, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Kau yang sakit disembuhkan, dosamu diampuni, kau dipulihkan, kau menerima mujizat dalam segala perkara. Bapa, setiap tangan yang diangkat, hati yang terbuka, ampuni dosa mereka. Mereka setelah diampuni jadi murid-Mu, mereka menerima pemulihan dan kesembuhan. Dan menjadi murid yang bertumbuh jadi mempelai Kristus. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai mulai hari ini. Sampai rapture, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk
di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam